Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tiga amal ibadah yang datang di tiap akhir tahun pada bulan Zulhijjah kepada kita semua. Ibadah pertama adalah ibadah terbesar, pelaksanaan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup berjalan ke sana. Tahun ini harus banyak berlapang dada. Kuotanya 50% yang bisa berangkat. Itu pun jatah tahun 2020 yang lalu. Kota Padang yang biasa mengirim di atas angka 1000 orang, besok hari Jumat akan dilepas jemaah ke Tanah Suci kloter pertama 387 orang. Total keseluruhan yang terdaftar jemaah Kota Padang atau yang masuk dalam rombongan Kota Padang 510 orang. Itu pun dibatasi usia yang 65 ke bawah. Maka beberapa hari yang lalu di satu keluarga saya diundang acara syukuran sekaligus juga kumpul bersama keluarga. Suami istri yang mendaftar beberapa tahun yang lalu mestinya berangkat 2020 tapi tertahan karena Covid dan pandemi. Tahun ini dapat jatah untuk berangkat suami dan istri itu, tapi harus lagi-lagi berlapang dada. Rupanya umur suami lebih 2 bulan, istri yang harus berangkat lebih dulu. Suami yang masih sehat, kuat, walaupun usia sudah 65 tahun, tapi lebih dari jatah blacklist, hanya beberapa bulan saja. Harus berlapang dada. Karena itu momentum Bapak dan Ibu yang berangkat tahun ini jangan sampai sia-sia. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu pada tahun ini. Antriannya panjang, menunggunya lama, biayanya mahal. Tapi orang tetap juga akan berangkat ke Tanah Suci. Al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang jadi mabrur tidak ada balasan yang pantas kepada mereka kecuali adalah surga. Mabrur tidak di Tanah Suci, tapi justru setelah kembali ke tanah air. Maka paling tidak semangat berangkat untuk beribadah, setelah pulang juga semangat itu tetap harus dijaga dan dipelihara. Ibadah kedua di depan kita hari ini bagi kita yang tidak bisa ke Tanah Suci,
yang akan bertahan di tanah air, yang tak mungkin untuk tawaf, sa'i dan wukuf di bulan Zulhijjah dalam musim haji tahun ini. Ibadah pertama adalah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kalau melihat kalender, kita akan lebaran Idul Adha tanggal 9 bulan Juli, hari Sabtu. Berarti hari Arafah kemungkinan akan jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli bulan depan. Kalau ada pergeseran nanti kita lihatlah kepastian dan pernyataan dari pihak yang berwenang. Paling tidak tanam niat dulu hari ini. Ya Allah, ya Rabb, kalau umurku panjang, aku diberikan kesehatan dan kesempatan, aku akan puasa Arafah pada tahun ini. Kalau datang uzur syar'i, datang halangan tertentu, kita jatuh sakit, atau untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, berpisah ruh dengan jasad, paling tidak kita sudah ada pahala niat untuk puasa Arafah itu. Rugi kalau itu lepas. Ya Rasulullah, apa bonus keuntungan puasa Arafah? Aku berharap dengan puasa Arafah, dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang Allah ampuni. Walaupun menurut ulama, yang akan dihapus dan diampuni itu dosa yang berkaitan dengan hablum minallah, tanpa harus ada kaitannya dengan dosa-dosa syirik. Tapi syukurlah kalau ada pengampunan dosa. Jadi hutang piutang tidak langsung lunas itu kalau puasa Arafah. Hablum minan nas, selesaikan dengan manusia. Antar kita selesaikan dengan cara kita. Apa ibadah ketiga? Ini momentum terbesar di depan kita dan kita punya peluang tanpa harus ke tanah suci. Penyembelihan hewan kurban. Bapak saudara yang punya kesanggupan, yang punya kelebihan rezeki, yang ada karunia berupa harta, jangan sia-siakan ibadah terakhir di tiap momentum akhir tahun itu. Tidak ada ibadah yang paling Allah ridho, tidak ada ibadah yang paling Allah cintai di hari nahar selain mengalirkan darah hewan kurban. Kata Rasulullah, hari nahar 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka kalau kita lebaran nanti tanggal 9 hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Seninnya Bapak Ibu yang sudah biasa puasa hari Senin pun haram untuk puasa. Yang ditunggu, yang dinanti, yang diharap bukan puasanya, tapi mengalirkan darah hewan kurban. Karena itu, kalau masih bisa dibagi dari tabungan, bagilah. Kalau masih bisa diambil, ambillah dari rekening. Momentum ini momentum yang sudah harus butuh persiapan sejak awal. Inna a'tainakal kautsar. Bukankah kami telah berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak? Kamu bisa buat rumah, kamu bisa punya kendaraan bahkan yang mewah, tanahmu luas, ladangmu ada, kebunmu punya, cincin kalung anting di tangan istrimu masih melingkar. Apa tugasmu? Fasholli li rabbika wanhar. Solatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Solat kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Apa guna kurban itu? Inna sani'aka huwal abtar. Agar orang yang benci kepadamu, yang tak suka denganmu, berubah bencinya, berubah sikapnya, berubah pandangannya,
benci menjadi sayang, benci menjadi rindu, benci menjadi orang yang dekat dengannya. Karena begini, yang dipotong sebenarnya bukan kambingnya, yang dipotong bukan sapinya, yang dipotong itu hakikatnya adalah sifat kebinatangan dari orang yang berkurban itu. Maka sifat hewannya lah yang dibuang. Apa sifat hewan? Rakus, tamak, serakah, kan hewan itu. Bapak saudara lihatlah kambing. Dia tidak mau tahu yang mana tanaman orang, dia tidak mau tahu ladang orang, dia tidak mau tahu kebun orang. Kalau masih makanan dia akan ambil. Manusia bisa lebih dari binatang. Sapi tidak pernah kenyang. Dari pagi dibawa ke padang rumput, ke lapangan bola, makan dia sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari. Dia tidak akan juga kena kenyang itu. Malam siapkan lagi di kandangnya, satu pikul ada 2 pikul ikat rumput. Malam dia tidak tidur, malam dia masih makan juga. Dengarlah suara Jawi itu, tambuh. Kapan dia kenyangnya itu? Yang dipotong itu sifat itu, sifat hewannya itu, agar kita tidak jadi orang yang tamak. Karena banyak orang tambah kaya tambah rakus, tambah kaya tambah serakah, tambah kaya tambah tidak mau peduli kepada sesamanya. Ada lagu Minang, lama katan sampai rangkungan. Karena keponakan beribah hati setelah mamaknya kaya raya, tidak menetes, tidak mengalir, tidak dapat apa-apa. Katan lama sampai rangkungannya. Bapak saudara pasti ngerti makna itu. Korun bukan tidak punya harta dulu, tapi serakah. Saklabah bukan tidak kaya, tapi datang sifat bakhil. Nah, kita kadang-kadang lebih sering mempraktekkan tangan di bawah ketimbang tangan di atas. Kaya pun dia, mampu pun dia, masih menunggu dia dapat ndak kupon lebaran kok. Kenapa ndak kita yang membagi kupon itu? Kenapa kita ndak yang memberi? Kenapa kita masih berharap juga? Lai dapat daging awak, lai dapat kupon awak. Kenapa ndak kita yang membagi? Yadul ulya khairum min yadus sufla. Tanganmu yang di atas jauh lebih baik dari tanganmu yang di bawah. Maknanya adalah memberi masih lebih bagus daripada yang menerima. Kurban kita diminta untuk mampu berbagi, mampu peduli, mampu untuk mengerti kesulitan orang lain di sekitar kita. Anak kita bisa mendapatkan makanan yang diinginkannya. Bahkan di piringnya kadang tidak habis makanan itu. Daging enak bisa dipesan. Berapapun makanan yang diinginkannya bisa didapatkannya. Yang lain bagaimana? Kota Padang sajalah. Tahun lalu masih banyak yang nelpon. Pak Zul, kami satu kampung, satu masaji, cik kambiang baru. Cik kambiang sekampung. Lai kecukup tu. Campurlah je cubadak, campurlah je pisang, dah je cukup tu dah. Satu masjid hanya satu kambing. Sedangkan di tempat lain kadanglah 27 hikwa. Tapi pantang dibagi, pantang dikasih ke orang. Tumpuk sesi dan lain. Ada orang yang sakit gigi gara-gara makin daging korban. Banyak yang kareh, tak talok dipaksuan jo. Tapi di tempat lain banyak yang sakit gigi karena tidak mendapatkan daging di hari raya kurban. Mudah-mudahan jadi muhasabah kita. Perintah kurban momentumnya hanya 4 hari, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lewat itu Allah tidak terima yang namanya kurban. Tunggu tahun yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.